Kita setuju ke kanak-kanakan tadi ya, makanya memang kalau habis debat itu jangan berkuar-kuar di luar lagi. Nah, terakhir pantun buat Mbak Seril ya, makan bakso di rumah Pak Raden. Cakep. Warungnya di sebelah warung Pak Latif. Kalau percaya survei calon presiden, percaya juga survei legislatif. Oke, silakan singkat Mbak Seril. Silakan Mbak Seril, Mbak Seril singkat saja. Juru bicara pasangan calon nomor urut 1, Muhammad Iqbal, menyentil juru bicara nomor urut 2, Sheril Tanzil, terkait survei yang dirilis oleh lembaga survei Tanah Air. Iqbal menyentil sikap PSI yang percaya dengan elektabilitas Prabowo yang bisa menang satu putaran. Namun PSI tidak percaya dengan survei tersebut yang menyatakan partainya tidak akan lolos ambang batas parlemen. Kita setuju ke kanak-kanakan tadi ya, makanya memang kalau habis debat itu jangan berkuar-kuar di luar lagi. Nah, terakhir pantun buat Mbak Seril ya, makan bakso di rumah Pak Raden. Cakep. Warungnya di sebelah warung Pak Latif. Kalau percaya survei calon presiden, percaya juga survei legislatif. Oke, silakan singkat Mbak Seril. Silakan Mbak Seril, Mbak Seril singkat saja. Lalu Iqbal memberikan pantun kepada Sheril, makan bakso di rumah Pak Raden, warungnya di samping rumah Pak Latif. Kalau percaya dengan survei calon presiden, percaya juga survei legislatif. Hal itu yang membuat narasumber dan Ancor TV One tertawa. Awalnya, Iqbal mempertanyakan rilis lembaga survei yang terus memprediksi Pilpres 2024 bakal satu putaran. Iqbal memberikan argumennya jika pemilu ini masih dinamis. Apalagi trennya Anies di beberapa lembaga survei konsisten. Kita melihat pemilu ini masih dinamis. Apalagi pemilih kita saat ini memang trennya Mas Anies, kita lihat dari beberapa lembaga survei itu konsisten. Karena banyak juga teman-teman di parpol yang percaya sama lembaga survei Pilpres, tapi nggak percaya kalau parpolnya nggak lolos gitu, nggak konsisten. Harusnya kalau dia percaya surveinya Pilpresnya tinggi, dia juga harus percaya bahwa survei dia tidak lolos. Malahan ada yang lucu, teman-teman di parpol yang percaya dengan survei Pilpres, tapi tidak percaya jika survei partainya tidak lolos parlemen. Itu tidak konsisten. Artinya, jika ia percaya survei Pilpres tinggi, harus percaya juga dengan survei partainya tidak lolos. Sebenarnya lembaga survei pun saat ini juga bisa jadi sulit memprediksi, karena PKS itu sejak dulu setiap pemilu selalu diprediksi 3-4, dapatnya 8. Nah, sekarang sudah ada yang ngasih angka 2 digit, ada yang 10, ada yang 11. Bisa jadi 20, kira-kira gitu ya. Ia lalu membandingkan dengan survei PKS yang sebelumnya selalu diprediksi hanya mendapatkan elektabilitas 3-4. Ternyata ketika hari pencoblosan dapat 8. Dan sekarang tahun 2024 sudah ada lembaga survei yang memberikan 2 digit. Ada yang 10-12%. Lakukan para peneliti ya, lembaga-lembaga survei. Walaupun memang kita melihat tadi ya, contoh sederhana nih antara LSI sama indikator. Perbedaan antara Ganjar dan Aniesnya itu cukup signifikan. Ini kan pertaruhan kredibilitas ini antara LSI sama indikator, karena jarang terjadi kalau memang konsisten. Ini menunjukkan bahwa ini masih sangat dinamis. Ia lalu mempertanyakan rilis survei LSI dan indikator yang ada perbedaan signifikan 4%. Selisih tersebut dianggapnya sangat besar dan akan mempertaruhkan kredibilitas lembaga survei. Hal ini jarang terjadi dan menandakan pemilu masih sangat dinamis. Pak Prabowo sebelah kan udah 47%. Artinya kalau sekarang di 46 sudah bergabung dengan Pak Jokowi, itu artinya bukan kenaikan, itu penurunan artinya gitu. Jadi yang kami permasalahkan sama Bang Mas ini adalah framingnya gitu loh. Kenaikannya tidak seberapa, tetapi framingnya ini benar ada kenaikan gitu loh. Padahal ini penurunan sebenarnya gitu. Kan kita baseline bicaranya, baseline gitu loh. Sebelum masuk Gibran berapa, setelah masuk Gibran berapa. Iqbal menambahkan, lembaga survei seakan sedang memframing jika Prabowo Gibran terus ada kenaikan. Padahal jika melihat baseline tahun 2019, Prabowo sudah dianggap 47%. Artinya jika bergabung dengan Jokowi, kemudian angkanya 46%, itu bukan kenaikan, tapi penurunan. Sementara itu, juru bicara paslon nomor urut 3, Masinton Pasaribu, juga mempertanyakan tren bulan Januari Prabowo yang katanya mengalami kenaikan 5%. Padahal jika dilihat di beberapa lembaga survei, tren Prabowo stagnan tidak mengalami kenaikan. Ada potensi satu putaran karena kita melihat tren kenaikannya, walaupun memang posisi pasangan 02 belum melebihi 50% ketika survei yang kita kerjakan kemarin, 46,6%. Tren kenaikannya segitu-segitu aja tuh. Menurut saya nggak ada tren kenaikan, stuck tuh ya. Karena kalau kita lihat survei teman-teman, kita udah menginginkan survei teman-teman 01 sama 03 ya. Itu kita di angka 60% lebih. Nah teman-teman gimana kita bicara? Prabowo Sandi aja dulu 44 udah. Bulan lalu teman-teman berbagai lembaga survei yang menurut saya ya terafiliasi dengan 02 ya, itu ya angkanya segitu aja tuh.
Iqbal kemudian meminta agar lembaga survei tidak bermain di margin of error untuk memframing Pilpres 2024. Ia mengaku dirinya juga seorang peneliti. Ia kembali mengulangi perbedaan 4% sebagai lembaga yang dianggap kredibel di masyarakat. Selisih tersebut sangat besar dan akan mempertaruhkan kredibilitas lembaga survei. Ia juga menyebut survei dengan telepon itu sangat lemah. Ketika survei bulan Januari, kondisinya berbalik, pasangan 03, kemudian menyalip Makanya, 01. ini kan Jadi memang lembaga. ini dua pasangan ini, dan secara elektabilitas ini sebetulnya selisihnya dalam margin of error. Makanya sehingga dalam nggak bisa dua lembaga survei ini kan disimpulkan. kredibel ya di masyarakat ya, antara indikator sama LSI. Tapi selisih 4% itu saya kira signifikan. Oke. Antara siapa? Antara LSI sama indikator, antara Ganjar sama Anies ya. Ya dalam margin kan. Iya, artinya gini, kita jangan bermain di margin. Karena saya kebetulan seorang peneliti juga. Oke. Saya tanya juga ke teman-teman peneliti di lapangan, kok bisa? Pertama, survei by phone itu lemah. Ya kan, indikator beberapa kali saya lihat by Kalau kita phone. survei lapangan, Nah, Bang. ini by lapangan. Iqbal juga mengungkapkan jika saat survei dilakukan para surveyor ditemani oleh para APH atau aparat setempat. Sebelum disurvei diberi bansos, lalu ia menyindir kalau pembagian sembako para aparatur mengatakan bahwa itu dari Jokowi. Sementara kalau utang itu adalah utang negara. Yang kedua katanya, ketika ngambil data ditemani APH katanya. Aparat setempat, ada perangkat desa, ada ya. Yang Mau dapat bansos yang nggak ketiga, nih? sebelum disurvei dikasih sembako dulu di situ. Oke. Itu catatan dari Bang Makanya Iqbal hari ya. ini saya kaget juga kemarin Pak Ketum Golkar ya kan mengatakan bahwa ini ada sembako, harus berterima kasih ke Pak Jokowi katanya kan. Oke. Ini bagian sembako, giliran sembako Pak Jokowi, giliran utang negara katanya. Oke, baik. Nanti kita